Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran thayyiban mubarakan fih. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Yaqulu tabarak wa ta'ala ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha bi khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia kenikmatan, karunia yang begitu sangat luar biasa, yakni kenikmatan iman serta Islam kita, kemudian diliputi dengan kenikmatan kesehatan, sehingga alhamdulillah dalam kesempatan berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan salah satu aktivitas kita yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa atba'u tabi'in, dan sampailah kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah kepada ajarannya. Para hadirin mutiara iman rahimani rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, dengan materi yang insya Allah izinkan kami menyampaikan salah satu kenikmatan bersyukur dalam kenikmatan. Banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenikmatan yang sangat luas, bahkan tidak sadar terhadap kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan. Kenikmatan meliputi kesehatan, kenikmatan fasilitas. Seyogianya kita harus mensyukuri atas kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkurillah." Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah, yaitu anishkurillah. Bersyukurlah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kaya lagi maha terpuji. Para pemirsa rahimani rahimakumullah. Ini salah satu ayat untuk kita mentadaburi, menghayati bagaimana kita untuk bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu kitab Mausu'ah An-Nadharah An-Na'im disebutkan pengertian syukur ialah menunjukkan pujian pada seseorang atas kebaikan yang telah diperbuat. Akan tetapi menurut istilah, syukur adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan mengakui di dalam hati. Memuji dengan lisan serta memanfaatkan nikmat untuk beribadah dan bukan untuk maksiat. Para pemirsa mutiara iman rahimani rahimakumullah. Banyak kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana bersyukurnya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam surat Shad dikatakan, dialah sebaik-baiknya hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nikmatul abdu innahul awwab. Dalam Qissatul Anbiya, bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan teladan kepada kita untuk senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Imam Al-Qurtubi mengatakan bagaimana kekuasaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kekayaannya, tidak ada yang membandingi sampai saat ini. Bagaimana kekuasaannya tidak ada yang bisa mengganti sampai saat ini. Kekuasaan Nabi Sulaiman, di hadapan Nabi Sulaiman banyak pengikut-pengikutnya atau menteri-menterinya sampai 600 menteri. Kemudian diikuti di belakangnya yaitu di golongan jin. Kemudian setelah itu Nabi Sulaiman dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memerintahkan hewan untuk menaungi bagaimana jalannya dalam rapat tersebut. Masya Allah. Ini salah satu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman. Kemudian bagaimana megahnya istana. Istana Nabi Sulaiman, saking megahnya terdapat 1000 tingkatan yang tidak ada bisa tandingannya saat sekarang. Di bawahnya oleh besi yang kuat, kemudian paling atas adalah kaca yang tebal. Dan itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana Nabi Sulaiman terdapat di dalam Al-Quran sebaik-baiknya hamba, yaitu hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimani rahimakumullah, mutiara iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kisah sahabat Abu Kilabah. Abu Kilabah yaitu temannya Ibnu Abbas. Diriwayatkan seorang Abu Kilabah itu tidak memiliki tangan dan kaki. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala matanya buta. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keanugerahan lisannya senantiasa berzikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tatkala Abu Kilabah sedang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalani ala katsiran mimma khalaqa tafdila wa afini mimma btala bihi katsiran mimman khalaq. Ya Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melebihkan di atas kebanyakan makhluk yang diciptakannya dan yang telah menyelamatkanku dari ujian dan diberikannya kepada kebanyakan makhluk lainnya. Para pemirsa rahimani rahimakumullah, ini salah satu doa Abu Kilabah dalam keadaan cacat, ya, tidak memiliki tangan, tidak memiliki mata, ya, matanya buta, kemudian kakinya pincang. Akan tetapi di dalam lisannya senantiasa mengucapkan pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian yang sangat membuat takjub sahabatnya. Lantas bertanya kepada Abu Kilabah, sahabat, ya wahai Abu Kilabah, saya mendapati Anda itu tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, ya, tidak memiliki, kemudian matanya buta. Lantas apa yang Anda selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saya itu iri terhadap Anda, ya wahai Abu Kilabah? Kemudian Abu Kilabah menjawab, wahai sahabatku, ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
lisan saya senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memujinya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan bagi dunia sampai akhirat. Kemudian sahabat tersebut merenung dengan perkataan Abu Kilabah tersebut. Yang kedua, bentuk kisah bersyukur terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad SAW. Tatkala Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah Anda akan terus-menerus sholat?" Ya, ini tentang sholatnya lail Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW akan terus sholat? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Sudah, wahai Rasulullah, lihat kaki Anda sampai bengkak." Masya Allah, ini bentuk syukur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala diamalkan dalam bentuk sholat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Wahai istriku, wahai Aisyah, afala akuna abdan syakuro." Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala? Para pemirsa rahimani rahimakumullah, itu salah satu gambaran-gambaran atau kisah-kisah dari orang-orang terdahulu bagaimana bersyukur terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Memuji terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, mengakui dalam hati, kemudian memujinya dengan lisan, serta memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Para pemirsa rahimani rahimakumullah, syukur merupakan bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kita harus merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita salah meletakkan bentuk syukur terhadap kehidupan sehari-hari, maka syukur kita akan berbalik arah menjadi kufur nikmat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan-kenikmatan. Ya. Kemudian bagi yang kufur, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan apa? Azab yang dahsyat. Fal yadu billah. Para pemirsa Mutiara Iman rahimani rahimakumullah. Orang-orang yang bersyukur akan senantiasa meletakkan posisinya sebijak mungkin. Karena kenapa? Orang yang bersyukur tidak akan pernah melihat kenikmatan-kenikmatan dari orang lain. Orang yang bersyukur tidak akan sedikit pun iri terhadap kenikmatan dari orang lain. Karena kenapa? Karena orang yang bersyukur senantiasa memuji terhadap Allah Subhanahu wa taala akan disibukkan dengan dirinya sendiri dan tidak akan pernah sibuk terhadap orang lain. Oleh karena itu, orang yang senantiasa bersyukur terhadap nikmatnya akan terhindar terhadap rasa iri, rasa hasad, rasa ingin memiliki harta dari orang lain, akan selamat di dunia, apalagi nanti di akhirat. Para pemirsa Mutiara Iman rahimani rahimakumullah. Orang-orang yang bersyukur
akan senantiasa meletakkan posisinya sebijak mungkin. Karena kenapa? Orang yang bersyukur tidak akan pernah melihat kenikmatan-kenikmatan dari orang lain. Orang yang bersyukur tidak akan sedikit pun iri terhadap kenikmatan dari orang lain. Karena kenapa? Karena orang yang bersyukur senantiasa memuji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan disibukkan dengan dirinya sendiri dan tidak akan pernah sibuk terhadap orang lain. Oleh karena itu, orang yang senantiasa bersyukur terhadap nikmatnya akan terhindar terhadap rasa iri, rasa hasad, rasa ingin memiliki harta dari orang lain, akan selamat di dunia, apalagi nanti di akhirat. Para pemirsa rahimani rahimakumullah, bentuk syukur terhadap di dunia itu sangat penting direfleksikan dalam kehidupan, khususnya bermasyarakat. Ya. Kemudian kita bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala garis bawahi. Karena itu, syukur yang senantiasa kita akan mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni syukur terhadap ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala, barang siapa yang telah bersyukur, yang mana syukur yakni yajid ta'atillah, yang mana syukur adalah senantiasa bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Mutiara Iman rahimani rahimakumullah, syukur merupakan jantungnya atau sayapnya sebagian dari medali sabar. Oleh karena itu harus saling melengkapi antara syukur dan sabar, ya. Terhadap seorang hamba yang senantiasa bersyukur atas kurnia nikmatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan, yaitu kekayaan yang sangat luar biasa. Sebagaimana firman tadi yang saya bacakan, walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkurillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya syukur itu hanya untuk dirinya. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak bersyukur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya saya itu maha kaya lagi maha terpuji. Para pemirsa Mutiara Iman rahimani rahimakumullah, kesimpulannya, mari sebijak mungkin kita meletakkan rasa syukur kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai bentuk syukur kita dilimpahkan atau terbesit di dalam hati melihat kesyukuran dari orang lain. Karena banyak di zaman sekarang, ya, banyak yang melihat bentuk syukur itu terhadap orang lain, tidak diletakkan terhadap diri sendiri. Sehingga tatkala kita bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kenikmatan. Tatkala kita tidak bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazabnya. Fal yadu billah. Demikian dari kami yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebih. Akhiri dakwana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.